selamat pagi. Ini kita perjalanan menuju Masjid Nabawi bersama Ustadz Arif dan juga Pak Sugeng. Baterainya itu Insya Allah kita jalan-jalan di sini ya, menunaikan ibadah umroh. Ya pastikan diusahakan bangunnya pagi ya, karena di sini subuh jam 4:30. Jadi kalau rekan-rekan di Indonesia biasa bangun jam 4:30 ya masih bisa lah tahajud di pelataran Masjid Madinah. Dan tentunya perjalanan ke Masjid Madinah ini kita tadi menggunakan mobil charter ya, 10 real kayak kemarin. Dan kita akan menunaikan sholat subuh. Tentunya kalau masih nutut tahajud, yang terpenting adalah qobliyah subuh. Fadilahnya gimana Ustaz? Fadilah Rakaat fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru salat sunahnya, bagaimana salat wajibnya? Masya Allah. Berapa ribu kali di Madinah Ustaz? Ribuan kali. Jadi itu ya fadilah, kita kejar fadilah amalnya untuk sholat qobliyah subuh di Masjid Madinah. Dan tentunya nuansa pagi hari menjelang subuh itu udaranya sangat segar. Dan jangan lupa mandi dulu supaya fresh. Dan kalau di musim dingin usahakan ya pakai pelembab, pakai lip balm supaya kulitnya nggak pecah-pecah. Bukan di endorse Vaseline, bukan di endorse produk-produk yang lain, tapi perlu diperhatikan juga soal penggunaan lip balm. Karena ini di bulan Januari masih tergolong dingin. Suhu harian berapa Ustaz? Sekitar 8-10 mungkin ya. Dan ini kita sudah mendekati pelataran Masjid Madinah. Nah ini kita mencoba sholat subuh di rooftop dari Masjid Nabawi. Ini kita sekian kali umroh ya, baru pertama kali ini sholat di rooftop Masjid Nabawi. Ini kita sudah melalui 5 lantai ya. Dan kita lihat rooftop dari Masjid Nabawi. Jadi menangnya kita kalau umroh mandiri, ya explore seperti ini masih enak lah. Dan memang di bulan Januari, Februari, di bulan Rajab intinya pasti rame. Nah kita lihat nuansa sholat di rooftop baru sekali ini kita. Nah ini kita berada di rooftop bersama Ustadz Arif. Dan kita lihat pertama kali kita sholat di rooftop Masjid Nabawi. Dan kita lihat yang menjadi ciri khas menara-menara dari Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Wah, Masya Allah. Ini kurang lebih kita berada di lantai 5 dari Masjid Nabawi. Dan ini 3 menit menjelang sholat subuh. Lebih baik kita sholat dulu, sholat sunnah, dan kita tunggu suara azan. Ya, ini keadaan kita sholat di Masjid Nabawi di rooftop. Dan ini nuansa subuh di Masjid Nabawi. Dan setelah lagi kita akan ke Mekah. Jadi kalau umroh mandiri ke Mekah ada 2 opsi ya rekan-rekan. Opsi pertama kita bisa 3 opsi lah. Yang pertama kita pakai opsi sewa mobil. Yang kedua kita bisa naik bus. Yang ketiga kita bisa naik kereta. Jadi ini teman-teman dari mana ini? Muka-muka Afghanistan.
Jadi untuk rekan-rekan diperhatikan untuk umroh mandiri, pastikan untuk dari Madinah ke Mekah kita bisa pakai 3 opsi tadi. Pakai kereta cepat ya Ustaz, kereta cepat, sewa mobil ataupun naik bus. Kalau umrohnya pakai travel ya kebanyakan naik bus sekitar 5-6 jam ke Mekah. Ini kita mau breakfast, dan breakfast ini di hotel disediakan jam 7. Jadi makanannya seperti ini, telur lagi, kentang, sereal. Jadi untuk makan hotel di kelas bintang 3 sini ya cukup lah, kita ngomong cukup. Juga tidak terlalu mewah tapi insya Allah cukup kenyang. Dan ini suasana kita breakfast di hotel. Hotel apa? Makan ini dengan menu Arabian food, model Mesir. Ini roti, telur, jagung dan juga kentang. Jadi makannya seperti ini rekan-rekan. Jadi dibiasakan untuk di Indonesia makan makanan Arab atau makan makanan India. Jadi bisa menyesuaikan. Halo, assalamualaikum rekan-rekan. Kali ini kita akan menuju ke Mekah. Dan ini kita udah menggunakan paket. Jadi ada beberapa rukun-rukun umroh yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah niat untuk umroh, dan juga kita ambil mandi dulu ya. Kita mandi ihram, kita menggunakan pakaian ihram, kita ambil mikot. Mikot itu salah satu tempat dan kita niatkan sebelum kita masuk ke tanah suci Masjidil Haram. Jadi rukun-rukun umroh itu harus diperhatikan dulu ya rekan-rekan. Baru ketika di sana kita akan tawaf kita akan melakukan sa'i kita akan melakukan tahlul, dan ibadah umroh selesai. Sesimpel itu untuk ibadah umroh. Dan ini kita perjalanan menuju dari Madinah ke Mekah paling tidak sekitar 4-5 jam. Kita menggunakan Hyundai Stazaria. Ini untuk perharinya sekitar 2.500.000 ya. Bisa diisi total hingga 7 orang. Jadi per orangnya bisa dibagi sini, kalau 5 orang ya sekitar 500.000, kalau 7 orang mungkin sekitar 400.000 rupiah. Jadi kalau untuk kenyamanan keluarga saya juga memilih untuk menggunakan travel lokal atau sewa transport lokal untuk menuju ke Mekah. Yuk kita lihat seperti apa nanti perjalanan kita di Mekah. Kita lihat ibadah-ibadah kita sebelum melakukan ibadah umroh ya, atau rukun-rukun umroh. Jadi itu hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan ibadah umroh. Lalu rekan-rekan, ini kita ngambil mikot dulu di Bir Ali. Ini salah satu rukunnya kita untuk ibadah umroh ya. Jadi ngambil mikot. Jadi rukun umroh itu ya mikot. Kita nanti tawaf, sa'i, ditutup dengan tahallul. Jadi hal-hal seperti ini rekan-rekan harus paham ya. Jika umroh mandiri memang lebih amannya umroh pertama dengan travel, tapi kedua, ketiga kalau udah tahu medan atau suasana di sini ya bisa umroh mandiri, karena memang kita bisa custom ya jalan-jalan kita, ibadah kita. Kita sholat ihram dulu ya, sambil kita ngambil mikot untuk perjalanan berikutnya ke tanah haram atau ke Mekah. Dan ini salah satu rukun-rukun yang memang harus kita tunaikan. Dan itulah di Bir Ali ini kebanyakan orang dari Madinah ke Mekah pasti ngambil mikot di sini. Untuk umroh mandiri pun rekan-rekan juga harus memahami bahwasanya rukun umroh, niat kita untuk umroh itu memang harus belajar dulu ya rekan-rekan. Jadi kalau umroh mandiri pastikan banyak-banyak literasi dulu mengenai umroh, jadi tidak syukur umroh gitu loh, nanti sia-sia. Itu rekan-rekan ya, salah satu tipsnya tadi kita membacakan doa untuk niat berumroh. Oke, kita lanjut ke Mekah, pelataran Masjidil Haram. Setelah tadi kita ambil mikot ya, tentunya rekan-rekan sudah tahu kan untuk rukun-rukun ibadah umroh dan juga apa yang menjadi wajibnya. Dan kali ini kita di pelataran ini sebelum melaksanakan ibadah umroh yang terdiri dari tawaf, terus sa'i dan juga tahallul. Ditutup dengan tahallul, kita akan makan dulu karena belum makan ya. Dan ini di sekitar pelataran masjid kita lihat memang banyak ya untuk restoran. Kalau saya sih suka makan di sini Al-Baik, dan juga makan di sini apa ya, banyak juga nasi-nasi biryani Pakistani. Ya harganya sekitar 15 real sampai 30 real untuk sekali makan ya. Artinya kalau untuk makan di sini kita kurskan sekitar 60.000 sampai 120.000 rupiah per sekali makan.
Oleh karena itu rekan-rekan kalau mau makan maksimalkan breakfast di hotel, apalagi kalau dapat dinner ya. Jadi cukup menghemat biaya untuk umroh mandiri. Dan di umroh mandiri ini memang budget untuk perjalanan kita cukup lebih murah, tapi tergantung juga dengan hotelnya juga. Kalau hotel di sekitar pelataran dari Masjidil Haram, sekelas Movenpick itu ya sekitar 6 juta ya per room, isi 2 orang. Dan kita lihat ada juga hotel-hotel bintang 4, bintang 3 harganya ya sekitar di angka 3 sampai 4 jutaan. Tapi kita melihat pada musim umrohnya kalau di bulan Rajab seperti ini tentunya keadaan di sini cukup ramai dan harganya pun ya mengalami kenaikan. Dan perlu saya ingatkan ketika Anda membooking di online travel agent ya seperti halnya Traveloka, Booking.com, pastikan lagi untuk melakukan konfirmasi karena di sini itu hotelnya berbeda dengan di Indonesia. Ketika ada booking di booking engine, mereka akan keep tanggal. Kalau di sini siapa yang membayar duluan, siapa membayar yang lebih tinggi, itu biasanya mendapatkan prioritas untuk menginap di hotel. Kalau cuma booking aja, booking engine belum membayarkan, itu bisa dilakukan cancel sepihak dari pihak hotel. Itu yang membedakan kita booking di negara kita di Indonesia dan juga di Saudi ya. Jadi kalau umroh mandiri perlu ditekankan itu ya, kehati-hatian dalam pembayaran. Jadi pasien ketika melakukan pembayaran konfirmasi ke hotel agar kamar Anda di lock lah atau di booking. Jadi seperti itu. Ini kita berada di dalam. Ini. Ya. Jadi kita mau pesan berapa? Ini 20 real. Jadi sekitar cuma 80 ribuan. Jadi kita lihat ini makanannya sangat lengkap. Ada tandoori chicken, nasi mandi, nasi biryani, terus kuah-kuahan dan lain-lain. Nah ini makanan Pakistani. Bayarnya di mana bang? Yamani. Bayarnya mana? Di sana? Ini bayar. Oke. Thank you. Alhamdulillah kita sudah dekat dengan Ka'bah. Dan ini pertama ya kita untuk tawaf dulu. Setelah tawaf kita akan laksanakan sa'i dan juga tahallul, maka ibadah umroh selesai. Dan pada siang hari ini terlihat cukup ramai ya untuk di sekitar Ka'bah. Jadi kalau kita berombongan usahakan dekat ya. Dan ketika kita umroh jangan lupa kita untuk ibtidah, artinya untuk baju ihram ini sebelah kanan harus dibuka. Dan kita lantunkan labaik Allahumma labaik. Dan disambung dengan beberapa doa. Dan inilah keadaan kita di dekat Ka'bah. Ambil di sebelah kanan, jangan terlalu mendekat ya, karena untuk tawaf. Dan kita cari keselamatan dulu. Rekan-rekan, kali ini kita berada di rukun berikutnya yaitu sa'i. Jadi sa'i ini kita akan melaksanakan lari-lari kecil ya. Jadi nanti setelah sa'i berikutnya lagi tahallul, maka ibadah umroh itu selesai. Dan kita lihat suasananya di sini. Kebetulan saya di lantai 2 ya, jadi agak berbeda dengan lantai pertama yaitu di situ juga ada Bukit Safa dan Marwah. Jadi sa'i ini harus ditunaikan dulu. Tambahan terkait sa'i ini kita lari 7 kali ya. Jadi kalau ibadah umroh ini kita selesaikan itu sampai proses tahallul rata-rata sekitar 3 jam. Dan di sini sa'i kita akan lari-lari kecil sambil berdoa. Untuk doanya lari-lari kecil dengan lampu warna hijau tadi dia harus lari-lari kecil
Jadi untuk doa-doanya pun dihafalin sendiri rekan-rekan ya, karena memang kita tips umroh mandiri ini juga membahas cuma masalah umumnya ya. Masalah hal-hal terkait peribadatan tentunya rekan-rekan bisa belajar sendiri. Ya lebih baik sih memang kalau umroh mandiri gini pakai mutawif ya atau sewa mutawif ya, karena memang rukun-rukunnya supaya diperhatikan lagi.